Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Rusliana dari jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam IAIN Salatiga. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dua tokoh transpersonal. Yang pertama yaitu William James. William James dikenal sebagai tokoh penggagas pragmatisme dalam filsafat. William James dengan pragmatismenya memberikan sumbangan orisinal bagi dunia filsafat. Istilah pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan pragmatisme. William James dikenal sebagai penggagas pragmatisme dalam filsafat. William James dengan pragmatismenya memberikan sumbangan orisinal bagi dunia filsafat. Istilah pragmatisme sendiri yaitu dari bahasa Yunani istilah pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma yang berarti tindakan. Jadi pragma sendiri itu berarti tindakan yaitu filsafat tentang tindakan. Pragmatisme tidak memberikan solusi masalah akhir, tapi hanya memberikan tahapan-tahapan prosesnya saja. Pemikiran William James. Salah satu karya William James yang penting dalam bidang psikologis agama dan merupakan karya pertama yang membahas pengalaman religius adalah The Varieties of Religious Experience. Nah, buku ini selain membahas permasalahan aktual tentang pengalamannya, menilai keagamaan, juga membahas tentang pengalaman dari William James itu sendiri. Apa yang disodorkan James dalam memberikan argumentasi khas pragmatisme mempunyai keyakinan dalam pengalaman religius benar-benar sangat cerdas dalam The Varieties of Religious Experience. Ia mengungkapkan bahwa sejauh manusia berhubungan dengan alam semesta, ia hanya berhubungan dengan simbol-simbol realitas. Tetapi dalam pengalaman religius yang bersifat pribadi sendiri, dirinya benar-benar dibawa masuk dalam realitas tersebut secara utuh. Nah, William James di sini juga memberikan pengertian bahwa manusia mendapatkan pengalaman tidak hanya sekedar mendapatkan pengalaman, tetapi manusia harus bisa mengembangkannya. Jika manusia hanya mendapatkan pengalaman, maka ia tidak akan berkembang. Tapi apabila manusia mendapatkan pengalaman dan bisa mengembangkannya, maka itu adalah sebuah hal yang baik. Contohnya seperti kita bekerja. Nah, kita kan kalau bekerja akan mendapatkan pengalaman. Nah, pengalaman itu akan kita apakan? Jika kita diamkan ya tidak akan maju. Tapi apabila kita kembangkan atau kita salurkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan, maka itu akan menjadi buah manis dari apa yang kita dapatkan dari pengalaman yang sebelumnya. Seperti itu. Tokoh transpersonal yang kedua yaitu Maurice Bucke, yaitu salah seorang tokoh yang kurang dikenal dalam bidang psikologi, yaitu Richard Kanada Maurice Bucke. Maurice Bucke menawarkan gagasan teori psikologis pertama yang menempatkan kesadaran manusia dan realitas sebagai elemen transpersonal yang terbuka dan melestarikan dogma agama yang diambil berdasarkan pengalaman hidupnya. Nah, ia mengalami peristiwa yang mengubah hidupnya ketika ia mengalami pengalaman mistik. Kemudian dia dipandang sebagai kesadaran kosmik. Pemikiran dari Maurice Bucke ini adalah ia mengemukakan teori bahwa manusia mampu mengalami 3 tahap utama dari kesadaran, antara lain sederhana kesadaran diri, dan yang terakhir kesadaran kosmik. Nah, yaitu kesadaran yang tidak begitu sering dialami manusia. Kesadaran sederhana tidak hanya dimiliki oleh manusia, tapi juga hewan. Disebut kesadaran sederhana ditandai oleh kurangnya kesadaran diri dunia batin. Misalnya, seekor anjing menyadari bahwa sesuatu yang dilihatnya, begitu pula dia menyadari baunya. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah kesadaran, atau dia tidak tahu bahwa sadar ketika ia melakukannya. Artinya, ia tidak sadar pada kesadarannya bahwa ia sedang mengalami atau melakukan sesuatu. Jadi anjing. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila penjelasan saya sampaikan kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.